Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini aku akan menjelaskan contoh soal peubah acak diskrit agar kita semua lebih memahami apa itu peubah acak diskrit. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Nur Aida. Aku kuliah di jurusan Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan dosen pengampu Ibu Reski Ramadona SPD MPD pada mata kuliah pengantar statistika matematika. Sebelum kita lanjut ke contoh soal peubah acak diskrit, kita akan cari dulu apa itu peubah acak diskrit. Apa itu peubah acak diskrit? Peubah acak diskrit adalah sebuah peubah acak yang hanya bisa bernilai terbatas atau terhitung. Untuk nilai peubah acak diskrit ini akan bernilai 1. Selanjutnya, kita akan ke contoh soal yang pertama. Tentukan peluang diskrit dari dua uang logam. Yang pertama, misalkan X adalah peubah diskrit yang menyatakan semua jumlah sisi uang logam yang muncul. Kita ketahui bahwa sisi uang logam ada yang berbentuk angka dan berbentuk gambar. Dan di sini adalah titik sampel pada dua uang logam, di mana titik sampel ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Untuk X, angka-angka kita nyatakan dengan 2, angka gambar kita nyatakan dengan 1, gambar angka kita nyatakan dengan 1, dan gambar-gambar kita nyatakan dengan 0. Pada peluang angka-angka sama dengan peluang angka gambar sama dengan peluang gambar angka sama dengan peluang gambar-gambar. Antara keempat peluang ini akan bernilai sama, yaitu 1/4. Dan apabila dijumlahkan, antara keempat peluang ini akan bernilai sama dengan 1. Maka dapat kita ketahui bahwa F0 sama dengan peluang X sama dengan 0. Sama dengan peluang gambar-gambar. Yang ini 0, yang di titik sampelnya adalah gambar-gambar. Sama dengan 1/4. Untuk F1 sama dengan peluang X sama dengan 1 sama dengan peluang angka gambar ditambah peluang gambar angka sama dengan untuk peluang angka gambar ini kan 1/4 dan peluang gambar angka ini juga 1/4, jadi dijumlahkan sehingga 1/2. Untuk F2 ini sama dengan peluang X sama dengan 2 sama dengan peluang angka-angka sama dengan 1/4. Dari pernyataan ini dapat kita buat pada distribusi peluang peubah acak diskrit dengan tabel sehingga dapat kita peroleh X 2, 1, 0 untuk Fx 2 ini 1/4 dan 1 ini 1/2, 0 sama dengan 1/4. Dari peluang angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar apabila dijumlahkan akan sama dengan 1.
Next, kita akan ke contoh soal yang kedua. Hitung distribusi peluang jumlah bilangan yang muncul bila 2 buah dadu dilemparkan. Misalkan, X peubah diskrit yang menyatakan semua jumlah yang mungkin, sehingga nilai yang mungkin pada pelemparan 2 buah dadu itu adalah 2 sampai 12. Pada pelemparan 2 buah dadu, kita ketahui bahwa titik sampelnya itu sama dengan 36. Untuk peluang sampel itu sama dengan 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/36. Dari titik sampel yang kita ketahui bahwa ada 36 dan peluang sampelnya itu 1/36. Nilai yang mungkin pada pelemparan 2 buah dadu itu adalah 2 sampai 12. Jadi dapat kita buat menjadi F2 sama dengan peluang X sama dengan 2 sama dengan 1,1 sama dengan 1/36. Untuk F3 sama dengan peluang X sama dengan 3. Untuk X sama dengan 3 ini ada 1,2 dan 2,1. Sehingga peluangnya adalah 2/36. Pada F4 sama dengan peluang X sama dengan 4 sama dengan nilainya yaitu 1,3, 2,2, dan 3,1. Banyaknya nilai peluang X sama dengan 4 ini adalah 3/36. Untuk F5 sama dengan peluang X sama dengan 5. Nilainya adalah 1,4, 2,3, 3,2. Di sini 3,2, 4,1. Nilainya ada 4 sehingga peluangnya 4 sama 4/36. Untuk F6 sama dengan P X sama dengan 6, nilainya ada 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, dan 5,1. Sehingga peluangnya adalah 5/36. Di sini 36 ya. Selanjutnya untuk F7 sama dengan peluang X sama dengan 7 sama dengan 1, nilainya adalah 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, dan 6,1. Sehingga peluangnya adalah 6/36. Untuk F8 ini sama dengan peluang X sama dengan 8 sama dengan nilainya ada 2,6. Ini ada 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, dan 6,2. Pada peluang X sama dengan 8, ini nilainya ada 5, sehingga peluangnya 5/36. Untuk F9 sama dengan peluang X sama dengan 9, nilainya ada 3,6, 4,5, 5,4, dan 6,3. Nilainya ada 4, sehingga peluangnya 4/36. Untuk F10 sama dengan peluang X sama dengan 10, nilainya ada 4,6, 5,5, dan 6,4 sama dengan peluangnya menjadi 3/36. Untuk F11 sama dengan peluang X sama dengan 11 sama dengan 5,6 dan 6,5. Jadi peluangnya itu 2/36. Pada F12 sama dengan
peluang X sama dengan 12 sama dengan nilainya hanya 1, yaitu 6,6. Sehingga peluangnya 1/36. Pada soal tersebut, diminta distribusi peluangnya. Pada soal tersebut kita menggunakan distribusi peluang menggunakan tabel, sehingga kita buat seperti ini. Pada X-nya ini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Sehingga untuk nilai dari 2 sampai 12 kita masukkan ke dalam, dan apabila kita jumlahkan dari 1/36 dijumlahkan sampai ke 1/36, nilainya akan sama dengan 1. Next, contoh soal ketiga. Dari sebuah kotak yang berisi 4 uang logam ratusan dan 2 uang logam 50-an. 3 uang logam diambil secara acak tanpa pemulihan. Tentukan sebaran peluangnya dari ketiga uang logam tersebut. Dari contoh soal tersebut, dapat kita misalkan untuk R ini sama dengan ratusan. Ratusannya kan ada 4. P sama dengan puluhan sama dengan 2/50-an. Untuk jumlah uang logam yang ada di kotak itu adalah 400 ditambah 100. 400 didapat dari 4 uang logam ratusan dan 100 ini didapat dari 2 uang logam 50-an. Sehingga jumlah uang logam yang ada di kotak itu sama dengan 500. Untuk titik sampel dari uang ratusan dan puluhan dapat kita buat dengan menggunakan diagram pohon. Di sini ada ratusan, yang untuk keduanya ada ratusan puluhan. Cabang yang ketiga ada ratusan puluhan, ratusan puluhan. Ini untuk ratusan. Sehingga titik sampelnya kita dapat yang pertama yaitu ratusan, ratusan, ratusan. Yang ini. Yang kedua ratusan, ratusan puluhan. Yang ketiga kita dapat ratusan, puluhan, ratusan. Ini ratusan, puluhan, ratusan. Yang keempat kita dapat ratusan, puluhan, puluhan. Nih. Untuk titik sampel pada puluhan, untuk cabang yang kedua itu ada ratusan, puluhan, dan cabang yang ketiga ada ratusan, puluhan, dan ratusan. Selanjutnya ini ada dapat kita peroleh titik sampelnya. Yang selanjutnya yang kelima yaitu puluhan, ratusan, ratusan. Puluhan, ratusan, puluhan. Dan yang terakhir ini puluhan, puluhan, ratusan. Yang ini. Kenapa di sini tidak dilanjutkan puluhan dan hanya titik sampelnya hanya 7? Karena kita ketahui pada soal hanya terdapat 2 uang logam 50-an. Jadi kalau kita buat di sini puluhan, maka di sini titik sampelnya adalah puluhan, puluhan, puluhan. Sedangkan kita hanya punya 2 uang logam 50-an. Dari diagram pohon yang kita buat, dapat kita peroleh ruang sampel yang sudah saya sebut yang ada di sini. Jadi NE sama dengan 7. Untuk
sigma X sama dengan, untuk ruang titik sampel R, ratusan, kan ada 3 ratusannya, jadi didapat 300. Di setiap 1 R ini mewakili 100 dan 1 P mewakili 50. Jadi yang untuk kedua ratusan puluhan ini nilainya 250. Yang ketiga ratusan puluhan ratusannya ada 200 dan puluhannya ada 150. Jadi sigma X-nya adalah 250. Yang untuk yang keempat, ini ada ratusan puluhan nilainya 200. Karena 1 ratusan dan 2 puluhan. Yang kelima, ini ada puluhan ratusan. Ratusannya ada 2, yaitu 200 dan 1 puluhan. Jadi 250. Yang keenam, puluhan ratusan puluhannya ada 2, yaitu 100 dan 1 ratusan, yaitu 100. Jadi nilainya 200. Untuk yang ketujuh, ratusan puluhan, 200-an ditambah 50 puluhan. Jadi ini ratusan puluhan, ini adalah puluhan ratusan. Sehingga di sini nilainya adalah 200. Untuk sigma X, di sini kan ada 300, 250, 250, 200, 250, 200, 200. Ada memiliki nilai yang sama, sehingga X sama dengan X, 300, 250, dan 200. Untuk peluang X sama dengan X, 300-nya ada 1, jadi 1/7. Untuk 250, ini ada 3, 2, 3, maka sini 3/7. Untuk 200, nilainya juga 3, 1, 2, 3. Maka hasilnya 3/7. Apabila peluang X sama dengan X ini dijumlahkan dari 1/7 ditambah 3/7 ditambah 3/7, hasilnya kan 7/7 sama dengan 1. Maka soal yang kita cari ini benar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.